Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Ainur Rahman dengan BP 2001031025. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan daya listrik di gedung perkuliahan lantai 3 Politeknik Negeri Padang. Yang pertama kita masuk tentang daya listrik. Daya listrik merupakan tegangan listrik menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung akan menyerap daya listrik. Dapat kita artikan, daya listrik merupakan tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik, seperti lampu pijar yang menyerap daya listrik dan menjadi cahaya, sedangkan heater mengubah serapan daya listrik menjadi panas. Daya listrik semakin tinggi nilai wattnya, semakin tinggi pula daya listrik yang dipakai. Dapat kita rumuskan, yaitu daya listrik sama dengan tegangan dikali arus listrik, di mana daya listrik ini selalu berjalan lurus dengan tegangan dan arus. Yang dapat kita beri keterangan, P itu adalah daya listrik dengan satuan watt, dan V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan I adalah arus listrik dengan satuan ampere. Dapat kita lihat pada segitiga daya, di sana dapat satu hubungan antara daya nyata, daya semu, dan daya reaktif. Bisa kita lihat, daya nyata itu adalah dalam satuan P atau watt. Kedua ada daya semu, itu dalam satuan S dengan satuan volt ampere, dan ada daya reaktif Q dengan satuan var. Selanjutnya itu kebutuhan maksimum. Kebutuhan maksimum merupakan beban puncak dari suatu instalasi yang didefinisikan sebagai suatu beban atau kebutuhan yang terbesar terjadi selama periode tertentu. Periode tertentu dapat dalam sehari, sebulan, maupun setahun. Selanjutnya itu faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan dibandingkan antara kebutuhan maksimum atau beban puncak terhadap total daya yang tersambung. Misalnya gini, dalam satu bulan kita memakai sekitar 100 watt, sedangkan daya yang tersambung sekitar 110 watt. Jadi jumlah daya tersambung adalah jumlah dari daya tersambung dari seluruh beban dari setiap beban konsumen. Selanjutnya itu faktor diversitas. Perbandingan antara jumlah beban puncak dari masing-masing pelanggan dari suatu kelompok pelanggan dengan beban puncak dari kelompok pelanggan tersebut. Yang selanjutnya itu faktor kebersamaan. Faktor kebersamaan ini merupakan waktu dalam perbandingan beban puncak atau kebutuhan maksimum dari satu kelompok pelanggan atau satu kelompok beban dan beban puncak dari masing-masing pelanggan dari kelompok tersebut. Selanjutnya itu klasifikasi beban. Sering meningkatnya pembangunan di berbagai bidang dan bertambahnya jumlah produk, maka kebutuhan terhadap daya listrik akan meningkat tergantung dari yang bersangkutan kepada penduduk dan standar kehidupan. Sini kita bisa lihat kebutuhan daya listrik harus memperhatikan tipe beban dan sifat bebannya. Pertama itu ada tipe beban perumahan atau domestik.
yang dayanya 0,4 sampai dengan besar 1,5 kW. Ini untuk sifat tipe beban perumahan. Faktor kebutuhannya 70 sampai 100% dan faktor bebannya 10 sampai 500%. Faktor diversitasnya itu 1,2 sampai 1,3. Selanjutnya itu ada komersial. Daya yang dipakainya 0,5 sampai dengan besar 2 kW. Faktor kebutuhannya itu 90 sampai 100%. Dan faktor bebas yaitu 25 sampai 30%. Faktor diversitas 1,1 sampai 1,2. Dan selanjutnya ada industri. Nah, di industri ini biasanya memakai daya yang lebih besar, atau biasanya industri menyediakan satu trafo untuk satu industri. Seperti daya yang dipakainya itu 100 sampai 500 kW. Itu faktor kebutuhannya 70 sampai 80% dari daya yang terpasang. Faktor bebannya 60 sampai 65%. Faktor versinya tidak ada. Oke, selanjutnya suplai daya listrik. Suplai daya listrik itu kapasitas daya sangat bergantung pada jumlah kebutuhan daya dari beban terpasang dan kondisi beban saat beban puncak atau beban maksimum. Suplai daya listrik ini ada dua, itu ada suplai dari PLN yang kita rasakan saat sekarang yang di rumah-rumah, itu ada suplai dari PLN, dan ada suplai dari generator set atau genset. Itu biasanya dipakai saat suplai PLN padam dan kita ada suplai cadangan atau sumber dari genset. Sistem instalasi listrik merupakan saluran listrik yang terpasang di dalam atau di luar bangunan untuk penyaluran arus listrik atau belakang pesawat pembatas meter milik perusahaan atau milik PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan standar listrik yang ada. Prinsip dasar dalam suatu instalasi listrik sebagai berikut. Pertama itu ada prinsip keandalan. Kedua itu ada prinsip ketercapaian. Dan ketiga ada prinsip ketersediaan. Selanjutnya ada prinsip keindahan. Dan selanjutnya ada prinsip keamanan serta ada prinsip ekonomis. Keenam prinsip ini harus ada dalam sistem instalasi listrik sesuai dengan standar listrik yang ada. Selanjutnya kita ada panel hubung bagi. Panel hubung bagi atau bisa kita singkat dengan PHB merupakan peralatan yang berfungsi menerima energi listrik dari PLN dan selanjutnya mendistribusikan sekaligus mengontrol penyaluran energi listrik tersebut. Seperti panel hubung bagi ini juga merupakan pembagi arus. Misalnya gini, kita memakai 3 fasa R, S, dan T. Dari suplai PLN itu biasanya masuk ke panel hubung bagi atau kita singkat dengan PHB. Di PHB itu ada busbar. Busbar itu akan dibagi menjadi 3, satu busbar untuk R, satu busbar untuk T, dan satu busbar untuk S. Jadi jika kita memakai yang fasa R itu ada 2 grup, sumber yang diambil itu adalah dari busbar R. Kita bisa mengambil pada busbar R itu ada 2 grup dan seterusnya. Kita juga bisa memakai busbar pada S jika kita mengambil 2 grup pada fasa R. Nah, jadi
Fungsi panel hubung bagi itu sebagai pembagi arus atau pembagi tegangan dan sebagai pengontrol penyaluran listrik tersebut. Oke, masuk ke karakteristik beban. Karakteristik beban dalam sistem kelistrikan untuk arus bolak-balik itu pertama ada beban resistif atau R, kedua ada beban induktif atau L, dan ketiga ada beban kapasitif. Beban resistif ini merupakan tahanan dan beban induktif merupakan induktif, dan beban kapasitif merupakan beban kapasitor. Sistem suplai daya listrik. Suplai daya listrik disuplai dengan dua sumber. Pertama, suplai dari PLN, dan kedua ada suplai dari genset seperti yang telah kita terangkan di atas. Terakhir itu total daya yang terpasang di gedung lantai 3 Politeknik Negeri Padang. Kita bisa lihat pada tabel, itu ada kapasitas beban yang terpasang keseluruhan penerangan itu ada 62,718 watt, AC ada 142 watt, atap ada 66,100 watt, mekanikal ada 55.200 watt, stok kontak ada 50.800 watt. Jadi total untuk kapasitas beban yang terpasang secara keseluruhan itu ada 377.018 watt. Satu gedung itu memakai 377,018 kW. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.